TCP/IP dan perbedaan dengan OSI. Sebelum memasuki TCP/IP dan perbedaan dengan OSI, izinkan saya memperkenalkan sedikit mengenai modul ini. Jadi dalam jaringan komputer, pemahaman tentang model OSI dan model TCP adalah esensial, ataupun bersifat sangat penting ataupun harus diwajibkan. Model OSI adalah kerangka kerja teoritis yang dibagi menjadi 7 lapisan, sedangkan model TCP/IP dibagi menjadi 4 lapisan saja. Nah, presentasi ini akan membahas kedua model ini secara detail dan mengeksplorasi mengenai kegunaan dan perbedaan dan cara kerjanya nanti. Sebelum memasuki slide berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Alam Gokandusian dengan NIM 11S23002 dari Prodi Informatika mengenai jaringan komputer. Di modul OSI ada pertama, OSI adalah sebuah kerangka yang dibuat oleh International Organization for Standardization ataupun ISO untuk membantu sistem jaringan yang berbeda agar bisa saling terhubung dan bekerja sama dengan baik. Yang pertama, lapisan fisik. Lapisan fisik ini bertanggung jawab untuk transmisi dan penerimaan data mentah melalui media jaringan fisik. Yang kedua, lapisan data link atau disebut juga data link layer. Lapisan ini mengatur protokol untuk memastikan data yang ditransmisikan bebas dari kesalahan dalam mendeteksi dan mengoreksi kesalahan yang terjadi pada lapisan fisik. Yang berikutnya ada network layer. Network layer ini sendiri lapisan yang bertanggung jawab untuk pengiriman paket dan pengiriman paket data dari sumber ke melintasi jaringan yang ingin dituju. Yang selanjutnya ada transport layer. Lapisan ini menyediakan transfer data yang handal dan efisiensi antar sistem. Kalau lapisan decision layer ini untuk memfasilitasi pembukaan, pengolahan, penutupan aplikasi, sisi komunikasi antar aplikasi. Selanjutnya ada presentation layer. Lapisan ini menerjemahkan data dari format yang digunakan aplikasi menjadi format jaringan atau sebaliknya. Dan tujuannya ini memastikan dapat diterima oleh berbagai jenis sistem. Yang ketujuh adalah application layer sebagai lapisan layer yang paling atas. Ini untuk menyediakan aplikasi mengakses layanan jaringan. Selanjutnya kita masuk ke model TCP. Model TCP ini adalah set protokol yang esensial dalam memfasilitasi komunikasi dan transfer data di internet dan jaringan lainnya. Di model TCP ini ada 4. Yang pertama, application layer, transport layer, internet layer, network access layer. Nah, kalau application layer ini sama seperti di model ISO yang sebelumnya, dimana sedangkan di sini dia cuma untuk mengirimkan aktivitas jaringannya, kayak mengirim seperti email, transfer file, browsing web, dan protokolnya biasanya HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Yang kedua, transport layer. Transport ini menyediakan fungsi transmisi data yang handal antara host dan aplikasi yang berkomunikasi jaringan. Yang selanjutnya ada internet layer. Internet layer ini merupakan inti dari sebuah model yang bertanggung jawab mengirimkan paket dari sumber ke tujuan berbagai jaringan lain. Selanjutnya ada access network access layer. Ini untuk jaringan fisik dan prosedurnya diperlukan jenis media fisik yang digunakan mengirimkan data melalui jaringan. Nah, perbandingannya itu dilihat dari jumlah lapisannya. Model OSI ada 7 lapisan. Model TCP ataupun IP ada 4 lapisan. Terus fungsinya, kalau model OSI mendefinisikan fungsionalitas jaringan di setiap lapisan secara spesifik. Kalau fungsi dari model TCP, dia mendefinisikan fungsionalitas yang lebih terintegritas dan praktis.
sehingga lebih simpel gitu. Terus kalau dari protokol yang digunakan, model OSI itu tidak mengikat, jadi dia tidak wajib menggunakan protokol. Kalau model TCP/IP dia menggunakan protokol seperti TCP, IP, dan UDP. Implementasinya kalau model OSI lebih teoritis, sedangkan TCP lebih praktis. Makanya sehingga model TCP/IP lebih sering digunakan di jaringan ataupun perusahaan-perusahaan yang besar karena bersifat lebih praktis. Terus kita bahas TCP, bagaimana cara kerjanya TCP/IP dalam model OSI. Di sini ada lapisan-lapisan dari OSI yang terdiri dari 7 lapisan. Terus protokolnya ada Ethernet IP, IP, TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Di mana TCP/IP dan OSI ada dua model yang berbeda, tetapi mereka sering digunakan bersama menjelaskan bagaimana data diproses dan ditransmisikan di jaringan komputer. Meskipun model OSI memiliki 7 lapisan dan model TCP hanya 4, protokol TCP/IP dapat dipegangkan ke dalam lapisan model OSI dan memudahkan pemahaman tentang interaksi antar protokol dan personal jaringan. Terus kenapa lapisan 5 dan 6 ini tidak memiliki protokol? Karena dia 5, 6, 7 ini merupakan satu operasi yang sama. Dia menggunakan protokol yang sama, yaitu HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Selanjutnya, kesimpulan presentasi ini akan melalui presentasi ini saya harap penonton sekalian mengetahui apa itu OSI, apa itu model OSI ataupun TCP dan TCP/IP. Keduanya merupakan jaringan yang berbeda dan memiliki jumlah lapisan yang berbeda, dan TCP/IP lebih praktis dan sering digunakan di kehidupan dan lingkungan yang kita sehari-hari. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Apabila kesalahan kata dan ucapan, mohon dimaafkan.